Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan selamat datang lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Death Race seri 2 atau Death Race 2. Pada film yang kedua ini kita diperlihatkan sejarah terjadinya Death Race dan lahirnya sosok yang bernama Frankenstein. Dan seperti biasa, bagi yang baru melihat channel ini, bisa bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Juga tidak lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja, tanpa banyak cerita di awal, marilah kita mulai alur cerita dari film Death Race 2. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana di Terminal Island. Kemudian, tak beberapa lama, terjadi sebuah kekacauan yang tidak diketahui penyebabnya. Setelah itu, scene berpindah pada sebuah percakapan antara Mr. Ken dan Carl Lucas. Mereka membicarakan tentang sebuah perampokan bank yang akan dilakukan oleh keponakannya Mr. Ken. Lalu kemudian Mr. Ken pun menitipkan keponakannya itu pada Lucas. Awalnya Lucas ragu karena keponakan Mr. Ken masih pemula dan seredeg. Namun Mr. Ken meyakinkan Lucas bahwa semua akan baik-baik saja. Kemudian Mr. Ken memberikan Lucas sebuah mobil berwarna kuning untuk ia gunakan dalam perampokan tersebut. Kini hari perampokan pun tiba. Sebelum memasuki bank, Lucas memberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 60 detik. Dan juga Lucas mengingatkan bahwa jangan sampai ada yang terluka. Setelah mereka masuk, kemudian datang dua orang polisi. Lucas pun mencoba memberitahu dan menyuruh mereka keluar. Namun, mereka yang bantangul tidak mau menurut hingga Lucas akhirnya harus turun tangan. Saat akan pergi, salah satu dari perampok amatir itu tertembak. Dan Lucas dengan refleks menembak polisi tersebut. Lalu mereka pun kemudian berhasil kabur. Terjadi kejar-kejaran antara Lucas dan polisi. Di tengah pelarian, Lucas menurunkan dua orang seredeg itu untuk menyelamatkannya. Lalu, udag-udag antara polisi dan Lucas pun kembali dilanjutkan. Hingga sampailah Lucas di jembatan yang sedang dibangun dan akhirnya Lucas pun tertangkap. Di sisi lain, Mr. Ken yang melihat kejadian itu dan melihat Lucas tertangkap melalui televisi, kemudian marah dan membanting televisi tersebut. 6 bulan kemudian, Lucas dan tahanan yang lain dibawa ke Terminal Island. Setelah itu, Lucas kemudian dibawa untuk melihat pertandingan yang diberi nama Deathmatch. Welcome to Deathmatch. Deathmatch merupakan sebuah pertandingan antara narapidana yang berlangsung hingga salah satunya mati atau menyerah. Dan jika tidak ada yang mati atau menyerah, maka keduanya akan dibunuh. Pada saat itu sedang terjadi pertarungan antara. Lalu di kantor, seorang pembawa acara bernama Jones atau kita panggil si Ece sedang melihat pertandingan tersebut. Si Ece pun berharap salah satu dari mereka akan ada yang mati agar penonton semakin banyak. Namun harapan si Ece rupanya gagal
karena salah satu dari mereka ternyata menyerah dan penonton pun langsung menurun drastis. Lalu kemudian si Ece bertemu dengan Tuan Wailand yang merupakan atasan si Ece sekaligus orang yang mendanai acara deathmatch. Di sana si Ece dimarahi karena rating dari deathmatch terus menurun. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Lukas dihampiri oleh dua orang yang bernama Goldberg dan Rocho. Mereka pun sedikit berbincang sampai Lukas tiba-tiba dipanggil oleh orang yang bernama Warden. Warden merupakan kepala penjara di sana. Ia mengatakan pada Lukas bahwa saat ini Lukas sedang diincar oleh pembunuh bayaran yang ada di penjara tersebut dan memperingatkannya untuk hati-hati. Setelah selesai, Lukas kemudian diantar menemui Goldberg dan Rocho yang sedang berada di bengkel. Melihat mobil yang sedang diperbaiki, Lukas pun langsung mencobanya. Singkat cerita, deathmatch pun kembali dimulai. Welcome to Deathmatch. Kali ini peserta dipilih secara acak. Lalu orang pertama yang terpilih adalah Big Bill. Dan lawannya adalah Liz. Melihat Liz yang terpilih, Lukas tidak tega dan langsung turun untuk menggantikannya. Lalu terjadilah pertarungan antara Lukas dan Big Bill. Di tengah pertarungan, terjadi kericuhan antara penonton. Mereka merusak pagar pembatas dan masuk ke arena pertarungan. Atas kejadian itu, rating deathmatch pun kembali naik. Namun, Warden sang kepala penjara tidak menyukainya dan langsung menyuruh mematikan siaran deathmatch. Berpindah pada Mr. Ken. Setelah melihat berita bahwa Lukas masih hidup, ia langsung menemui anak buahnya dan dengan marah langsung menembak salah satu anak buahnya. Kemudian Mr. Ken mengumpulkan seluruh anak buahnya. Mr. Ken pun mengatakan barang siapa yang bisa membunuh Lukas dalam waktu 48 jam akan diberikan uang $1 juta. Kembali pada si Ece. Kini ia sedang berdiskusi dengan Tuan Wailand tentang deathmatch yang mengalami penurunan. Kemudian si Ece menawarkan sebuah gagasan tentang death race. Si Ece pun menjelaskan bahwa balapan ini akan berjalan menarik karena mobil yang disediakan hanya ada 9. Lalu setiap mobil akan dilapisi dengan baja dan kaca anti peluru. Kemudian tidak lupa dilengkapi juga dengan persenjataan berat sehingga para pembalap dapat saling membunuh satu sama lain. Lalu Tuan Wailand mengatakan bahwa selama ini kita hanya terfokus pada acaranya sehingga penonton menjadi bosan. Dan Tuan Wailand pun berpikir resiko dan hadiah yang lebih berharga daripada uang adalah kehidupan. Maka dibuatlah aturan peserta yang telah memenangkan 5 kali balapan, maka ia akan dibebaskan. Singkat cerita, tibalah kita di Death Race hari pertama. Welcome to Death Race. Sebelum balapan dimulai, 18 orang narapidana dikumpulkan untuk mengikuti Death Race. Namun, mobil yang disediakan hanya ada 9. Jadi, mereka harus bersaing menjadi 9 orang terpilih yang mengikuti balapan. Dan ke-9 orang tersebut adalah Carl Lucas, Big Bill, 14K, Xander Brady, Kalen.
Scarface. Hillbilly. Apache. Chic. Kemudian balapan hari pertama pun dimulai. Pada balapan hari pertama ini, Lucas keluar sebagai pemenang dan balapan hari pertama pun selesai. Setelah pertandingan itu, Katrina yang jadi navigator Lucas dibawa menemui Mr. Ken. Ia disuruh untuk membunuh Lucas dalam 48 jam dengan jaminan kebebasan. Dan jika Katrina gagal, maka ia akan mati. Sebelum balapan dimulai, Goldberg memberitahu Lucas bahwa ia sedang diburu oleh para pembalap. Lalu balapan hari kedua pun dimulai. Let's race. Saat di tengah balapan, Lucas melihat Fortike yang akan mati. Lalu Lucas menyelamatkannya karena ia tahu kalau Fortike adalah satu-satunya orang yang tidak disuruh oleh Mr. Ken untuk memburu Lucas. Kembali ke balapan. Saat Lucas akan melakukan pertahanan, rupanya mobil yang ia naiki telah disabotase. Akhirnya Lucas bersama mobilnya terbakar. Mr. Ken yang melihat kejadian itu melalui televisi merasa sedikit tenang. Namun ia juga sedih karena sudah menganggap Lucas sebagai saudaranya. Setelah itu terungkaplah bahwa Rocho yang telah mensabotase mobil Lucas. Dan kini Katrina menghampiri Fortike. Ia mengatakan bahwa nyawa diganti nyawa. A life for a life. Lalu Fortike pun mengerti maksud dari perkataan Katrina. Berpindah ke rumah sakit. Rupanya setelah terbakar, Lucas tidak mati. Namun ia tidak memiliki wajah yang sempurna. Lalu si Ece kemudian memalsukan kematian Lucas dan mempersiapkannya menjadi Frankenstein dengan topeng yang menjadi ciri khasnya. Lalu setelah topeng itu selesai, maka kini lahirlah Frankenstein. It's Frankenstein. Dan tibalah kita di balapan pertama Frankenstein. Kemudian saat bersamaan, orang suruhan Fortike sedang menyusup di rumah Mr. Ken untuk membunuhnya. Saat balapan dimulai, Frank berbalik dan membunuh si Ece. Begitupun Mr. Ken dan Rocho yang sama-sama terbunuh saat itu. Hingga pada akhirnya dendam Lucas terbalaskan dan film pun selesai. Itulah akhir dari alur cerita film Death Race 2 yang mengisahkan tentang awal mula adanya Death Race dan lahirnya Frankenstein. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan, semoga dapat menghibur, dan bagi yang telah menonton saya ucapkan terima kasih.